Bawa anjing di blue carpet film baru, Abizar Al-Ghifari banjir hujatan netizen, Umi Pipik, emang dari dulu. Abizar Al-Ghifari kembali menjadi bulan-bulanan netizen baru-baru ini. Belum lama disorot soal penampilan yang nyentrik, kini Abizar Al-Ghifari lagi-lagi disorot saat tampil di blue carpet film Balada Si Roy. Dalam film yang bertema kehidupan anak remaja SMA menampilkan adegan Abizar Al-Ghifari beradu akting dengan hewan anjing. Saat tampil di blue carpet Abizar terlihat membawa anjing tersebut bahkan sempat menciumnya. Tak ayal netizen pun langsung memberikan komentar-komentar yang negatif ditujukan padanya. Hal itu lantaran dalam agama Islam anjing merupakan hewan yang menyebabkan najis sehingga haram terkena air liurnya. Melihat Abizar membawa anjing dan beradu peran dengan hewan yang dilarang dalam Islam, netizen murka. Komentar netizen lagi-lagi membandingkan Abizar dengan sosok sang ayah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang tak lain adalah seorang pendakwah. Buah jatuh dari pohonnya, ungkap salah satu netizen dalam komentarnya. Ya Allah Uje nangis lihat ini semua, tulis komentar netizen lainnya, dikutip dari Instagram @insta_julid. Memang sudah bukan rahasia jika putra dari almarhum Uje dan Umi Pipik sering jadi sasaran hujatan netizen. Setiap aktivitas yang dilakukan Abizar selalu menjadi sorotan netizen. Belum lama ini penampilannya yang selengean juga jadi sorotan netizen karena dianggap tidak mencerminkan sosok sang ayah. Tak sedikit yang mencibir dan mencemooh karena dianggap penampilannya tidak mencerminkan sebagai anak pemuka agama. Secara penampilan Abizar Al-Ghifari memiliki rambut yang gondrong, mengendarai motor gede moge, baju yang trendy. Merasa sering dibanding-bandingkan dengan almarhum ayahnya, Abizar akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Melalui kanal YouTube The Leonardos, Abizar Al-Ghifari curhat kepada Onadio Leonardo alias Onat. Pemuda yang saat ini berusia 21 tahun ini mengaku lelah jika dibanding-bandingkan dengan sosok sang ayah. Hal itu membuat ia frustasi, hingga ia mengaku sempat berpikiran ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berat banget, sih, jujur. Gue capek, sempat mau bunuh diri, ungkap Abizar. Ia juga merasa di usianya saat itu ia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan remaja seusianya. Gue nggak bisa ngelakuin apa yang orang-orang seumuran gue lakuin, ya nongkrong, gue pengen pakai celana pendek, pengen ngerokok doang nggak bisa, gitu, imbu Abizar. Abizar juga curhat soal dirinya banyak dihujat netizen saat ia mengenakan anting-anting. Kayak kemarin juga sempat viral gua cuma pakai anting-antingan gua dihujat sana-sini, ujarnya. Ia mengaku berat di usianya saat itu gak tahu harus menghadapinya seperti apa. Bahkan, gua 8 tahun pindah sana-sini rumah cuma buat ngehindarin infotainment, seberat itu, ungkapnya. Sementara itu, sang ibunda Umi Pipik memberikan pembelaan kepada sang putra. Umi Pipik yakini jika anaknya paham bagaimana memperlakukan anjing dan apa yang harus dilakukan jika tak sengaja terkena air liurnya. Saya selalu bilang sama dia, apapun karir yang sekarang dia jalanin, jadikan karirnya itu tempat berdakwahnya, terang Umi Pipik. Umi Pipik juga mengatakan jika Abizar adalah sosok yang bertanggung jawab. Memang dari dulu dia orangnya care, bukan cuma sama ibu, sama adik-adiknya, saudara-saudaranya, ujar Umi Pipik. Umi Pipik juga menyampaikan membebaskan anak-anak mereka untuk menjadi apapun seperti keinginan mereka. Namun pesannya kepada anak-anak jangan sampai meninggalkan ibadah dimanapun dan kapanpun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ, telah meninggal dunia pada tanggal 26 April tahun 2013 lalu. Wafatnya seorang ulama terkenal di Indonesia ini begitu membuat banyak hati terpukul, terutama keluarga, saudara, istri dan anaknya. Salah satunya terjadi pada Abizar Al-Ghifari. Ia merupakan anak kedua dari almarhum UJ. Melalui kanal YouTube Alfi Alfandi, dilansir tanggal 18 Januari tahun 2023, ia seringkali merasa bersalah atas kematian ayahnya. Hal ini terus terpikirkan olehnya, dan berandai-andai tentang kejadian yang menimpa. Seandainya ia tidak memaksa keluar rumah pada malam itu, kemungkinan sang ayah masih hidup. Sore ketemu, malam pun masih ketemu, jam 8 malam, sebelum Abi berangkat, ujar Abizar. Abizar bercerita, saat itu ia masih duduk di sekolah dasar. Pada hari di mana UJ wafat, Abizar merengek untuk meminta dibelikan sepatu futsal. Aku masih SD demen banget sepatu futsal, maksa ke Abi untuk beli, tuturnya. Meski sedang tidak fit, UJ tetap nekat menemani Abizar dan Umi Pipik ke Pondok Indah Mall untuk membeli keperluan tersebut. Selepas mengantarkan itulah,
Uje pamit untuk menaiki motor gede ke sebuah tempat. Umi Pipik sempat melarang suaminya untuk pergi, namun Uje tetap berpegang pada keinginannya. Keinginan itu pun tidak bisa ditolak oleh Umi Pipik. Long story short, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, Uje belum juga pulang. Pada saat itulah Umi Pipik mendapatkan telepon yang membuat dunia serasa hancur. Tengah malam, Umi dapat kabar, langsung nangis, ujar Abizar. Abizar kala itu langsung merasa gelisah dan ikut menangis. Ia lalu pergi ke ruang lain di rumahnya, dan mendengar Bu De-nya berdoa. Melihat hal itu, Abizar makin tidak karuan. Ia pun menyusul ke rumah sakit dan tersadar, bahwa abinya telah tiada. Ke rumah sakit, udah ngelihat abi udah ditutupi. Aku nangis kenceng, marah-marahin dokter. Soalnya badan abi masih hangat, ujar Abizar. Sejak saat itu, Abizar kerap menyalahkan diri sendiri karena menganggap dirinya lah penyebab kematian sang ayah. Aku juga ngerasa nyalahin diri sendiri, seandainya gue gak maksain beli sepatu gue masih bisa ikut almarhum, kata Abizar. Bahkan saat itu ia tidak terpikirkan untuk ikut bersama almarhum. Karena jika ia memaksa untuk ikut, setidaknya ayahnya akan berpikir dua kali dan lebih baik untuk di rumah saja. Setidaknya gue bisa larang naik motor. Paling nggak gue ikut. Kalau gue ikut pasti bokap kan mikir di rumah aja terangnya. Meski demikian, keluarga terus memberikan dukungan pada Abizar. Ia kerap kali diingatkan bahwa semua yang terjadi adalah takdir dari Allah. Semua nenangin, Abizar masih, ini salah gue, tukasnya. Bikin merinding terjadi beneran, Uje berpesan hal ini pada Umi Pipik sebelum meninggal, benarkah firasat? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang telah meninggal dunia sejak 2013 silam. Ustadz yang sering dikenal sebagai Uje ini meninggal karena kecelakaan tunggal. Pada suatu momen, Uje sebelum meninggal memberikan sebuah pesan kepada istrinya. Ia meminta Umi Pipik untuk bersiap-siap agar menggantikannya berceramah. Yang makin mengagetkan, perintah tersebut dikatakan Uje sehari sebelum wafat. Saat diberitahu, Umi Pipik tidak mengira itu adalah pesan sekaligus firasat dari almarhum. Beliau sebelum meninggal itu ngobrol sama saya, ujarnya, melansir YouTube Intense Investigasi. Uje berpesan, meski tidak ada dirinya, majelis taklim harus tetap berjalan. Majelis taklim adalah sebutan bagi umat muslim saat berkumpul bersama untuk mendengarkan nasihat dan ceramah dari kiai atau ustadz. Ini majelis taklim harus tetap ada ya, ada aku nggak ada aku, majelis taklim harus tetap jalan, pengajian harus tetap jalan, kata Uje. Tidak hanya pesan agar majelis taklim harus tetap jalan, namun Uje juga memberikan pesan yang lain. Di mana Umi Pipik diminta untuk mengganti nama majelis taklim tersebut. Dan, udah nanti ganti aja namanya jangan taklim Uje lagi, katanya. Loh kenapa? Tanya Umi Pipik. Ganti aja Fatimatu Zahro, balas Uje. Emang kenapa kalau taklim Uje? Umi masih penasaran. Udah entar Ujenya nggak ada, tegas Uje. Sampai pada percakapan tersebut, Umi Pipik masih tetap belum sadar jika hal itu merupakan pesan dan firasat dari Uje. Tapi saya nggak tahu kalau itu firasat besok dia meninggal, tapi dia saat itu mengatakan itu, sambungnya. Pada tahun 2023 ini, amanat dari sang suami telah berjalan. Kini Majelis Fatimatu Zahro telah berdiri selama 16 tahun lamanya. Umi Pipik bercerita bahwa majelis tersebut kini hanya dihadiri oleh para perempuan. Nama Fatimatu Zahro dipilih Uje, ternyata memiliki makna khusus. Ia menginginkan jamaah perempuan yang ikut agar bisa meneladani sosok putri Rasul. Beliau bilang, kenapa namanya Fatimatu Zahro pengajiannya, supaya kalian-kalian para perempuan bisa mencontoh meneladani sosok putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terangnya. Umi Pipik mengingat, Uje pun bahkan masih sempat berjamaah dengannya pada zuhurnya. Jadi, sebelum beliau meninggal pun, malam beliau meninggal, siang itu saya masih sholat zuhur berduakan sama beliau, ungkap Umi Pipik. Uje menegaskan agar Umi Pipik bersiap-siap dalam berceramah. Saat itu, ia bahkan sempat menolak. Hal ini karena Umi Pipik masih merasa kurang ilmu untuk berceramah. Saya bodoh ilmu, bukan ustazah, bukan lulusan pesantren, katanya. Meski sempat ragu, Uje memberikan arahan kepadanya. Umi Pipik diminta Uje hanya menyampaikan kebesaran Allah dan bicara tentang Rasulullah SAW. Enggak, kamu harus bisa, sampein aja, bicara kebesaran Allah, bicara tentang Rasulullah, udah itu aja, nggak usah bicara-bicara lain, jelas Uje.
Uje terus meyakinkan pada Umi Pipik, bahwa sebentar lagi, orang akan melihat istrinya tersebut, bukan lagi melihat dirinya. Umi Pipik tersadar itu merupakan amanah dan firasat dari Uje setelah kepergiannya. Ia tak mengira, siang masih sholat bersama, malam Uje sudah tiada. Saya nggak punya firasat apapun kalau malam beliau akan diambil, kata Umi Pipik. Barulah setelah selesai masa idah, Umi Pipik berangsur dipanggil masjid ke masjid untuk berceramah. Akhirnya ia berpikir dan memahami maksud secara utuh perkataan dan firasat dari suaminya tersebut. Saya jadi mikir lagi, apa ini yang dimaksud beliau bahwa semua orang akan lihat saya, tukasnya.